Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajar Mutoristorspani. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang memiliki nomor induk mahasiswa 0104212097. Yang saya membuat video ini tujuannya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi perkantoran yang berjudul dengan surat dan cara melipat surat. Jadi surat itu adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun kegiatan non bisnis. Jadi di dalam surat itu memerlukan bahasa yang mudah dipahami dan harus menggunakan kalimat yang sederhana. Secara umum, surat itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu surat yang menurut wujudnya, surat berdasarkan pemakaiannya, surat berdasarkan banyaknya sasaran yang dituju, surat berdasarkan isi dan maksudnya, dan sifat menurut urgensi penyelesaiannya. Jadi, pengelompokan surat itu dibagi menjadi yang pertama, pelompokan surat menurut wujudnya. Contoh dari pengelompokan surat menurut wujudnya ini adalah surat bersampul, kartu pos, telegram, dan surat tanda bukti. Yang kedua, pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Yang pemakainya. Jadi surat menurut pengelompokan menurut pemakaiannya ada bisa jadi surat pribadi, surat dinas, surat bisnis, dan surat sosial. Yang ketiga, pengelompokan surat menurut sifatnya. Menurut sifatnya, surat dibagi menjadi 3, yaitu surat biasa atau surat yang bersifat biasa bukan rahasia, dapat beramplop dan tidak beramplop, surat konfidensial, surat hasil rapat pimpinan dan surat hasil wawancara, dan termasuk kalangan surat rahasia. Surat yang isinya hanya boleh dibuka atau dibaca oleh pejabat atau orang tertentu. Baik, ada juga kelompok surat menurut urgensi penyelesaiannya, yaitu ada surat biasa atau surat yang penanganannya diperlukan biasa saja. Yang kedua, surat segera atau surat yang memang memerlukan penanganan secepat mungkin. Dan yang ketiga, surat kilat, surat yang memerlukan penanganan dengan sangat segera dan harus didahulukan dan diperlakukan khusus dari surat-surat yang lain. Dari semua itu, surat itu memiliki bagiannya masing-masing. Surat itu memiliki 13 bagian. Dibagi menjadi 13, dimulai dari kepala surat, ada tanggal surat, nomor lampiran dan halamat tujuan, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, nama jelas penandatangan, dan tembusan. Di sini saya memiliki sebuah contoh surat yang memiliki ke-13 bagian tersebut. Dapat kita lihat ada kepala surat, tanggal surat, nomor lampiran dan alamat tujuan, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, nama jelas penandatangan, dan tembusan. Jadi surat ada bagian-bagiannya dan tidak bisa asal-asalan dalam membuat surat. Adapun di dalam surat diperlukan bahasa yang bagus. Bahasa di surat adalah bahasa yang kita gunakan di dalam surat, terutama bahasa dalam bagian inti surat kita. Bahasa yang digunakan harus tunduk kepada semua aturan bahasa yang berlaku, baik struktur dan kalimat maupun penggunaan tanda-tanda baca, pemakaian alinea, paragraf, dan sebagainya. Pada alinea pembuka, yang merupakan pengantar isi surat,
Penulis surat biasanya menggunakan kalimat-kalimat khusus yang disesuaikan dengan maksud surat itu. Misalnya memberitahukan sesuatu, menyatakan sesuatu, meminta sesuatu, membalas surat atau menjawab pertanyaan dan sebagainya. Ada beberapa contoh kalimat pembuka. Yang pertama adalah, dengan surat ini kami beritahukan kepada saudara ... Yang kedua, dengan ini kami mohon kepada saudara untuk ... Jadi kalimat pembuka ini ada banyak, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Kita masuk ke dalam format lipatan surat. Jadi format lipatan surat itu ada 8. Kenapa bisa banyak? Karena emang surat ini tujuannya itu berbeda-beda. Tujuan dari kita pengiriman surat ini berbeda-beda. Jadi format lipatannya itu juga berbeda-beda tergantung kemana surat itu mau kita kirim. Jadi surat itu ada 8 lipatan. Ada yang pertama namanya lipatan baku atau standar font. Yang kedua, lipatan setengah baku atau semi standar font. Yang ketiga, lipatan akordion atau akordion font. Yang keempat, lipatan setengah akordion atau semi akordion font. Yang kelima, ada lipatan tunggal atau single font. Yang keenam, ada lipatan ganda paralel atau parallel double fold. Yang ketujuh ada lipatan model Perancis atau French fold. Yang kedelapan ada lipatan model baronial fold. Tetapi surat yang digunakan di dalam korespondensi bisnis hanya ada 6. Yang tidak masuk hanya French fold dan baronial fold, karena bentuk tersebut memiliki tujuan yang khusus. Baik, di sini saya akan memberitahu bagaimana bentuk lipatan surat. Yang pertama ada yang namanya lipatan baku. Cara melipat surat lipatan baku ini adalah siapkan satu lembar HPS, baru lipat sama rata dari atas ke bawah. Ini lipat bagian bawah, lipat bagian atas dibagi menjadi 3 bagian sama rata, lalu direkatkan dan menjadi surat lipatan baku. Yang kedua ada lipatan setengah baku. Jadi lipatan setengah baku ini dia suratnya itu siapkan satu surat dibagi dilipat ke atas, sisakan sedikit, lalu dilipat ke bawah untuk kop suratnya. Ini lipatan setengah baku. Yang ketiga ada lipatan akordeon. Lipatan akordeon ini lipat dari bawah ke tengah, baru yang atasnya lipat ke belakang. Ini lipatan yang dinamakan akordeon. Jadi kalau dibuka dia lebih gampang, langsung terbuka. Berikutnya lipatan setengah akordeon. Jadi siapkan satu surat, lipat dari atas ke bawah, baru lipat lagi setengah dari yang tadi. Nah, itu namanya lipatan setengah akordeon. Yang kelima ada lipatan tunggal. Jadi lipatan tunggal itu gampang. Jadi siapkan satu lembar surat, lipat langsung ke bawah. Itu yang dinamakan lipatan tunggal. Yang terakhir lipatan ganda paralel. Jadi lipatan ganda paralel itu ada sebuah surat, lipat dari atas sampai bawah disamakan, baru yang atasnya dilipat lagi ke bawah. Atau bisa sebaliknya seperti ini, yang bawah lipat ke atas, nah, baru yang atas lipat ke bawah, lipat setengahnya lagi, sehingga dapat dijadikan format lipatan surat yang bernama lipatan ganda paralel atau parallel double fold. Jadi itulah lipatan surat. Ada 2 lipatan surat lagi, yaitu French fold dan baronial fold.
Namun di sini saya tidak menjelaskannya karena mungkin lipatan ini jarang digunakan di dalam hal korespondensi, sehingga yang lebih dikenal 6 bentuk lipatan surat yang tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang menonton video ini dapat mencet tombol like, share, dan subscribe. Dan kepada Ibu Khairani, semoga dapat suka dengan video yang saya buat ini. Saya Taufik Fajar Mutarstosfane, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan penyampaian informasi yang salah. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.